Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk besok dan lusa ya. Jadi berlaku 1 atau 2 hari ya. Biasanya kalau untuk harian seperti itu. Ini bagian kedua ya. Bagian pertama saya sudah bahas di video sebelumnya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Kalau yang menonton bagian pertama. Jadi saya bahas langsung yang bagian kedua. Sebelumnya saya sudah bahas 8 saham ya. Mulai dari GoTo, BRPT, BBRI, Arto, AMMN, BBB, BMRI, dan APIC ya, APIC. Nah, berikutnya yang saya bahas 8 saham lagi, AGRO, Brand, dan seterusnya ya. Ini saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham AGRO. Jadi saham AGRO ini biasanya dia naik karena ada aksi korporasi seperti right issue ya, umumnya seperti itu. Ya mungkin aja dia ada aksi korporasi lagi, saya nggak tahu ya. Silakan cek beritanya. Nah, yang penting di sini sebelumnya sudah saya gambarkan garis-garisnya sudah punya pasang aja paling dekat trailing stopnya 334. Kalau misalnya terlalu dekat, Anda bisa pakai acuan dari high-nya yang kemarin ya, tanggal 11 Desember 2023, high-nya di 322. Kalau dia turun di banyak 322, lebih baik jual dulu ya, pasang trailing stop. Kalau turun di banyak 302, jual dulu semuanya. Nah, yang belum punya, Anda bisa buy on weakness di garis-garis yang sudah saya berikan. Ini sebelumnya saya gambarkan di 274 ya. Karena dia breakout lagi high-high, Anda bisa buy on weakness di 3202 atau paling dekat ya buy on weakness-nya di 334. Artinya kalau dia masih kuat lagi uptrend-nya, maka dia akan menguji mungkin nyentuh di 334 kemudian rebound masuk ke atas. Nah, disitulah semua kita buy. Atau kita tunggu di MA20-nya. Ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, ketika dia memotong lagi ke atas, selama MA20-nya masih mengarah ke atas, ya di sana semua kita untuk buy on weakness. Contohnya seperti ini ya. Sebelumnya MA20-nya turun melandai, nah, Anda bisa buy ketika dia sudah memotong lagi MA20-nya dari bawah ke atas ya. Nah, kalau dipotong di sini memang Anda sudah boleh buy, tapi kalau misalnya arahnya masih ke bawah, biasanya buy-nya jangan terlalu banyak ya. Beneran di sini dia sudah naik, kemudian dia pullback lagi, testing lagi lah kan. Kalau dia sudah melandai, kemudian sudah mulai naik, dia dipotong lagi ke atas, disitulah kesempatan kita untuk buy on weakness di MA20-nya. Kalau dia breakout naik lagi ya kita tambah lagi atau average up. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian, terus kemudian beranggapan wah Pak Sunar ini sebelumnya dia ekornya panjang ke atas juga, kemudian dia turun loh. Nah ini kalau dia breakout, jangan-jangan dia nanti turun lagi. Saya tunggu di bawah deh gitu ya. Saya tunggu di bawah aja di 216 atau 220 atau 240 gitu ya. Nah akhirnya Anda nggak dikasih, ternyata dia bisa naik tinggi lagi kan. Karena Anda nggak berani ya. Buy high sell higher nggak berani. Kalau dia breakout Anda nggak berani. Anda selalu maunya belinya rendah terus di bawah-bawah ya. Jadi kalau saya sih ngajarkannya follow the trend ya. Selama uptrendnya masih bagus ya, kenapa kita nggak buy atau buyback kalau misalnya sebelumnya kena trailing stop atau kena stop loss ya. Ya secara gampangnya kita lihat MA20-nya aja. Kalau MA20-nya mengarah ke atas, kadang-kadang melandai ya. Asal dia turun, tapi kalau turunnya nggak tajam. Ini kan turunnya tajam semua ya. Jadi kalau turunnya masih tajam itu masih resiko. Walaupun dia sudah memotong ke atas MA20-nya. Jadi jangan terlalu banyak kalau mau nyicil spekulasi buy. Itu pun jangan terlalu lama. Kalau dia gagal, em, sorenya dia nggak berhasil higher high ya Anda jual dulu. Karena dia kemungkinan besar akan turun. Sesuai dengan arah MA20-nya ya. Jadi lumayan gampang kok ya. Trading saham itu sebenarnya gampang. Kadang-kadang kita itu yang bikin susah karena kita itu terlalu banyak pikiran, terus terlalu banyak asumsi, terlalu banyak ya yang macam-macam lah. Nanti jangan-jangan nanti saya beli turun lagi ini ekor panjang ke atas ya. Oh, Pak Sunar, memang bener loh ini ekor panjang ke atas ya. Ini sebelumnya ekor panjang loh. Nah, tungguan turun kan, ini resistennya 370. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya, bisa dinarasi. Ya bisa dikasih alasan atau dicari-cari alasan. Ya biasanya analisa itu kita lihat ya. Kadang ada analis yang dia itu menganalisa berdasarkan yang sudah terjadi, jadi dia itu gampang ya. Kalau sudah terjadi itu selalu dicari sebabnya gampang aja. Bisa aja kita bilang, wah ini ada divergence, makanya dia koreksi. Wah ini kalau kita lihat ada pelemahan momentum ya seperti itu ya. Tapi saya fokusnya ke trennya. Selama uptrendnya masih bagus, dia masih bisa naik lagi. Ya, walaupun mungkin ekor panjang ke atas ya itu tergantung resiko profil masing-masing. Kita pasang trade stopnya atau stop lossnya di mana. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau misalnya Anda sudah punya, pasang di 334 atau high-nya yang kemarin ya, tanggal 11 ya, 11 Desember ya, hari Senin ya. Kalau dia lower high atau tembus ke bawah high-nya ya kita jual dulu. Kalau turun di banyak 302 ya jual dulu semuanya. Itu stop loss maksimumnya ya. Atau pakai acuan swing low yang di sini. Itu swing low-nya di mana ya? Sebentar saya lihat kan. Ini swing low yang terakhir, ini low-nya di 290. Jadi kalau maksimum stop loss-nya di 290 ya. Kalau dia turun banyak 290 ya kemungkinan gagal uptrend-nya dia dia bisa balik arah ke bawah. Kalau dia naik ke atas 348 kita boleh buy atau buyback atau tambah lagi yang sudah punya naik ke atas 370 tambah lagi.
Jangan terlalu kaku. Misalnya, oh Pak Sunar, ini gagal loh. Ini juga gagal. Wah, ini kalau breakout ke atas 370, kalau ikutan Pak Sunar buy high sell higher, nanti diajar bandar nih, seperti ini turun lagi. Ya, jangan nyalakan Pak Sunar ya. Bukan berarti saya nggak mau nyalakan, nggak. Saya nggak pernah menyalahkan orang lain. Kalau dia breakout naik ke atas, saya bilang boleh buy high sell higher karena pedoman saya adalah trendnya masih bagus. Tahu dari mana uptrendnya masih ke atas, MA20 masih mengarah ke atas dan harga sahamnya masih ditutup di atas MA20-nya. Ya. Mengenai entry-nya ini kan sudah saya gambarkan garis-garisnya. Kalau mau buy high sell higher naik ke atas 348 kita buy ya. Naik ke atas 370 atau sekalian higher high ke 376 ke atas kita buy. Target price berikutnya 394 dan 422. Target price itu bukan berarti jual ya, bukan take profit ya, TP ya. Target price itu artinya resistennya kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi atau average up kalau mau tambah lagi. Kalau misalnya dirasa sudah cukup ya udah, jangan ditambah terus kalau sudah cukup ya. Jadi ibarat orang makan kalau sudah kenyang ya udah jangan makan terus ya nanti nama nggak bagus buat kesehatan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk brand. Ini brand saya lebih suka bahasnya pakai hourly chart ya karena dia support resistennya tergambar dengan jelas ya. Jadi kalau pakai daily memang agak susah ya brand ini ya. Kecil banget gitu ya. Apalagi saya suka pakai skala logaritma ya. Kalau skala matematika lebih gampang tapi saya kebanyakan pakai skala logaritma. Jadi lebih baik pakai hourly aja saran saya untuk analisa brand lebih kelihatan rapi. Ini saya pakai acuan setiap kelipatan 400 ya. Jadi kalau kayak on weakness tunggu di 7.400, 7.000 atau 6.600. Dua area yang besar yang saya gambarkan 6.600 dan 5.800. Tapi kadang-kadang kalau kita bicara mengenai scalping atau swing jangka pendek ya, kita bisa lihat di awalnya kalau dia turun di banyak 7.400, dia naik ya, kita mulai buyback ya. Nah, seperti itu. Kalau ini dia breakout ke atas 7.800, kita boleh buyback ya. Yang sebelumnya sudah jual atau yang um, kena stop loss atau kena trailing stop ya kalau mau buyback silakan atau yang mau average up atau yang mau tambah lagi ya yang belum punya ya kan berarti buy ya seperti itu. Boleh buy kalau naik ke atas 7.800 breakout ke atas 8.200, target price-nya di 8.600 dan 9.000. Jadi dia itu lumayan rapi ya kalau dilihat di hourly-nya atau chart per jamnya ya. Setiap kelipatan Rp400. Jadi saya gambarkan di sini sudah sampai 9.000 ya. Intinya di sini ya, selama dia masih bertahan di atasnya 6.600, dia masih ada peluang untuk naik lebih tinggi lagi ke 8.600 atau 9.000-an. Ini saya hapus saja ya. Kalau buy on weakness di 5.800 terlalu jauh ya. Jadi maksimum buy on weakness di 6.600. Karena kalau sudah di buy 6.600, saya takutnya uptrendnya sudah selesai, dia berubah arah menjadi downtrend ya. Karena kalau dia downtrend, ini kan berhubung dia masih belum lama IPO ya, dia bisa turunnya tajam ya, bisa ke bawah 4.960 atau bahkan ke 2.000-an karena sebelumnya dia arah-arah terus ya. Sampai 1 mingguan lebih ya ini seperti itu ya. Jadi tetap waspada, bukan berarti saya bilang bakalan turun enggak. Ya ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trading range-nya ya, untuk support resistennya. Cukup ya. Berikutnya BBNI saya sudah sebutkan area biomikes kan. Kalau dipotong dari atas ke bawah, kita jangan terlalu beranggapan, wah saya tunggu di bawah aja Pak Sunar, ini pasti turun belum tentu. Ya, makanya kalau Anda nggak percaya, Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Ya, saya follow the trend. Jadi MA20 mengarah ke atas. Kalau kita mau buy on weakness itu kesempatan buy on weakness di MA20-nya. Ketika MA20 dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas, bisa langsung kita untuk buy. Jangan takut ketinggian, ketinggalan ya seperti itu ya. Nah, di sini posisinya kalau sudah punya pasang trailing stop-nya paling dekat 5.200, stop loss-nya paling jauh di 5.000. Kalau mau pakai low-nya di sini hari Senin low-nya di 5.050, jadi kalau turun bayar 5.050 atau 5.000 kita jual dulu. Yang mau buy weakness di tiga area 5.000, 4.850 atau 4.720. Tapi saran saya pakai acuan 5.000 aja ya karena kalau di bawah 5.000 terlalu resiko juga ya, terlalu jauh juga. Jadi kalau turun bayar 5.000 jangan buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 5.000. Karena kalau dia turun lagi di bawah 5.000 ini bisa turun lagi ke 4.850, 4.720 atau bahkan di bawahnya sampai 4.400 ya. Ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, ini kan BBNI kan laporan keuangannya bagus yang terakhir. Ya memang bagus, fundamentalnya juga bagus ya sejauh ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia sebelumnya sebelum aksi korporasi stock split ya, dia sekitar 4.900-an ya. Dia bisa turun koreksinya bisa dalam banget ya. Ini bisa sampai 4.200 4.220 ke atas ya seperti itu ya. Jadi dia kalau di bawah 5.000 resikonya makin tinggi ya. Seperti itu ya. Bukan berarti eh, jelek ya enggak ya. Seperti itu ya. Ya memang kita saya di sini fokusnya ke trennya. Kalau trennya sudah selesai atau gagal ya kita jual dulu. Nanti kalau sudah mulai di bawah sideways kemudian dia sudah mulai naik lagi ya kita bisa mulai buy. Indikator gampangnya aja yang paling gampang pakai MA20 ya. Jadi kalau
harganya dipotong ke atas, kita boleh buyback. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Atau apakah ketinggalan kalau kita buy sekarang? Itu pertanyaannya sebenarnya keliru ya, karena saya nggak tahu apakah masih bisa naik lagi atau bisa ke 6.000 nggak Pak Sunar BPNI, atau ke 10.000 lagi Pak Sunar, bisa nggak? Karena sebelumnya stok split kan, itu dia bisa ke 10.000 ya. Nah, itu sih saya nggak tahu pasti ya seperti itu ya. Jadi yang perlu ditanyakan, yang pertanyaannya harus dijawab sendiri juga ya. Biasakan mandiri ya. Apakah uptrendnya masih bagus? Cara gampangnya lihat dari mana uptrend itu Pak Sunar. MA20-nya mengarah ke atas, arahnya ke atas ya. 45 derajat ke atas, itu yang paling bagus ya. Yang normal. Nah, harganya masih di atas MA20-nya ya. Ini kalau mau buy high sell higher naik ke atas 5.300, kita boleh buy atau tambah lagi average up, breakout ke atas 5.400, target price berikutnya di 5.600 dan 5.800. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di 5.000 atau 4850 atau 420. Untuk BBNI saya nggak punya ya. Jadi untuk Big Bank saya punyanya hanya BCA dan Bank Mandiri. Bank BRI saya sudah jual sebelumnya ya. Belum buyback untuk BRI ya. Nah, Bank Mandiri yang terakhir saya tambah lagi. Tapi untuk Bank BRI saya belum punya. Bukan berarti BRI jelek enggak ya. Karena saya sudah terlalu banyak juga. Mungkin saya belum tambah dulu ya. Oke cukup. Berikutnya TPIA. Ini sudah sering saya bahas juga di rekomendasi Samarian, analisa Samarian, analisa saham mingguan, bahwasanya uptrendnya masih bagus. Apakah ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar? Kalau ketinggian atau ketinggalan tunggu buy weakness di 4.500 atau 4.250. Artinya kalau dia turun di bawah 4.250 atau 4.500 kita jangan buy dulu, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Itu yang mau buy weakness, atau yang di bawah mungkin nanti MA20-nya dipotong di 3.450 atau 3.610 atau bahkan di 4.000, saya nggak tahu ya. Nanti Anda lihat sendiri. Jadi intinya kalau buy weakness itu tunggu turun, kemudian mendekat menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, kita berusaha buyback. Kenapa saya pakai acuan 4.500? Ini adalah acuan dari Fibonacci extension yang pernah saya gambarkan sebelumnya di sini ya. Jadi ini masih bisa naik lagi, masih bisa. Kalau dia breakout lagi ya saya pakai acuan setiap lipatan 250 aja karena dia lumayan rapi ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya karena dia memang masih testing konsolidasi di atas. Kalau dia naik ke atas 4780 kita buy. Kalau yang mau buy high sell higher silakan. Naik lagi ke atasnya di sini hanya di 4.950 tambah lagi boleh. Average up boleh, naik ke atasnya 5.100 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Selama uptrend-nya masih bagus, kalau dia breakout higher high, kita boleh buy high sell higher. Nanti mungkin ada tanya, lupa Sunar, apakah nggak resiko nyangkut tuh ya? Yang penting pasang trailing stop nya atau stop loss-nya. Ya, saya sudah bilang sebutkan berulang kali juga, Anda beli dimanapun juga setelah Anda beli tiba-tiba bisa turun ya. Jadi nggak mesti. Yang penting pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya. Jangan terlalu takut-takut ya. Sebelumnya ada yang tanya, oh Pak Sunar, kalau candle-nya sudah hijau, terus Pak Sunar bahas, ya ketinggalan dong. Enggak, yang penting uptrend-nya ya. Apakah masih bagus? Kalau masih bagus, masih valid ya. Kita tinggal pilihannya mau buy on weakness, tunggu koreksi pullback, atau buy high sell higher. Sesimpel itu, sesederhana itu. Misalnya ya sebelumnya posisinya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang, ini kan sudah naik. Nah ini kan ekor panjang ke atas Pak Sunar. Inverted hammer. Nah dia kan pasti reversal pembalikan arah. Pak Sunar nggak tahu. Nah kalau candlestick pola inverted hammer seperti ini, ekor panjang ke atas, dia pasti balik ke bawah. Ya belum tentu. Ya, belum tentu. Jangan sampai Anda menggunakan candlestick pattern atau chart pattern untuk mengatur marketnya. Ya, kalau dia breakout ya kita buy aja, buy high sell higher. Takut Pak Sunar? Enggak tuh, ngapain takut? Wong uptrendnya masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Kalau dia breakout higher high, kenapa kita nggak mau buy? Ya, kalau Anda memang fokusnya di eh, pergerakan harga sahamnya ke trennya ya buy aja. Ya, buktinya dia masih bisa naik tinggi lagi. Ini arah kalau saya. Nah, besoknya masih bisa naik tinggi lagi, walaupun ekornya panjang ke atas. Yang penting pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya, ya. Dan juga pahami resikonya. Jangannya, jangan Anda itu jadi orang egois, menang sendiri. Maunya untung, maunya cuan, tapi lupa resikonya. Jadi nggak pasang trailing stop, nggak pasang stop loss. Pokoknya ikut-ikutan alasan beli cuan, temannya cuan dikasih tahu, ini loh masih bisa ke BRPT masih bisa ke 10.000, terus Anda beli-beli-beli. Nanti Anda nggak pasang trailing stop, nggak pasang stop loss, akhirnya nanti jatuh rugi ya. Kita nggak tahu apakah nanti TPIA masih bisa balik lagi ke atas atau enggak ya. Kurang lebih sih seperti itu. Saya nggak tahu ya, ini ada aksi korporasi apa atau goreng-gorengan ikutan sentimennya grup PP katanya gitu ya. Nggak tahu, saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Untuk beritanya, right issue, apa penerbitan obligasi dan lain-lain, saya nggak tahu. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya Raja. Ini saya sudah bahas juga di rekomendasi saham sebelumnya. Harusnya sudah tahu ya. Ini sudah saya berikan ilmunya sudah saya kabarkan.
naik ke atas 1460 buy hasil akhir boleh ya. Memang sempat koreksi, tapi kalau kena stop loss atau trailing stop, kalau dia berhasil naik lagi, kalau Anda masih mau trading boleh aja karena uptrendnya masih bagus. MA20 mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Ini pun kalau breakout ke atas hanya hari ini, 12 Desember 2023 kan hanya di 1660. Jadi kalau besok atau 2 hari yang akan datang atau minggu depannya lagi, kalau dia breakout ke atas 1660, selama uptrendnya itu masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, buy high sell higher silakan. Saya tegas katakan itu ya, silakan buy hasil akhir. Tapi jangan lupa juga pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi jangan sampai nanti gagal turun nyalahkan Pak Sunar. Nanti ngata-ngatain Pak Sunar sesat tuh, ngajarin kok buy hasil akhir, nyangkut lu nanti lu. Itu titipan bandar lah ngomongnya gitu ya. Yang benar ya buy-nya di bawah ketika dia murah ya seperti itu ya. Ya sebenarnya kalau Raja ini sudah pernah saya sebutkan sebelumnya juga ya. Ini juga volumenya masih mendukung. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1460 dan 1360. Yang belum punya Anda kalau mau langsung buy boleh aja, tapi bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 1600, kita tambah lagi. Breakout ke atas 1660, tambah lagi. Target price-nya 1700. Berikutnya lagi setiap kelipatan Rp100 aja ya. 1800 ya. Ini saya percaya ya, selama dia masih bertahan di atasnya 1300 ya, atau maksimum 1200. Tapi menurut saya sih 1300 saja acuannya. Selama dia masih bertahan di atas 1300, ini masih ada peluang untuk naik lagi sampai 2000 bisa. Untuk Raja ya. Bisa ya, saya tegaskan bisa. Hmm. Ya kan. Eh, kalau mau bayar weakness tuh di 1300 boleh, 1200 maksimum di 1100 ya. Tapi kalau turun di bawah 1100 jangan bayar weakness lagi karena uptrendnya sudah selesai. Jadi istilahnya tanda petiknya itu project goreng-goreng sahamnya sudah selesai. Ya, seperti itu. Ini masih bisa naik lagi bisa. Karena saya sudah sering sebutkan ya sebelumnya di video sebelumnya. Kita nggak akan pernah tahu kegilaan pasar pasar modal atau pasar saham ya. Pasar saham itu kadang-kadang gila ya. Gila banget. Karena kalau dia bisa naik naik tinggi banget, ya, bisa sampai ke Pluto. Buktinya aja loh, nggak cuma pasar saham, pasar kripto pun bisa gila-gilaan. Bitcoin ada dulu berapa zamannya dia nggak laku, ya kan? Sampai orang ada istilah yang bule-bule kalau kita lihat di TikTok video kan, atau di TikTok atau di YouTube video kan, ada orang yang dulu beli pizza bayar pakai Bitcoin kan, dulu harganya memang ya kurang lebih segitu kan, nggak ada orang yang mau. Dan dia kegilaannya pasar saham atau apa saja deh, future atau komoditas juga gitu. Kita nggak akan pernah tahu kegilaannya. Bisa naik tinggi tapi bisa turun dalam juga. Ya, jadi saya itu follow the trend. Kalau dia breakout higher high ya, saya boleh kalau tanya saya ya, saya boleh katakan boleh buy high sell higher boleh. Apakah nggak ketinggian Pak Sundar ketinggalan? Pertanyaannya keliru. Ya, yang ditanyakan itu loh, apakah uptrendnya masih bagus? Uptrendnya masih bagus, ya tinggal hajar aja. Kalau dia breakout higher high. Nah, kalau takut ya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Udah simple gitu aja. Karena kan nggak semuanya saya bahas tinggi semua. Enggak, ada yang masih di bawah ya. Karena Anda lihat aja yang saya bahas sebelumnya. Karena kan masih di bawah. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya yang bawah Medco. Medco ini sudah saya bahas. Kalau mau bayar tunggu aja breakout ke atas 1090. Ya sudah saya gambarkan. Terimalah 1090 dari swing low yang di sini. Kalau dia breakout ke atas 1090, berarti dia testing EMA20-nya kan. Ini jangan terlalu banyak. Kenapa? EMA20-nya masih mengarah ke bawah. Walaupun dia breakout seperti sebelumnya dia breakout ya, dia gagal. Makanya yang penting arah MA-nya ya. Bukan berarti oh katanya Mas Sunar naik ke atas EMA20-nya dipotong dari bawah ke atas buy. Ya buy aja. Enggak, lihat arahnya. Kalau arahnya masih mengarah ke bawah, jangan terlalu banyak. Memang potensial naik, tapi jangan terlalu banyak. Ini jadi sama juga ya. Kalau dia naik ke atasnya 1090 atau MA20-nya 1100-an ya, 1107 ya, 1110 lah ya. Karena boleh buy, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Naik ke atas 1160 tambah lagi, naik ke atas 1200 tambah lagi, target price berikutnya 1285, 1430, 1600 ya seperti itu. Kalau mau amannya ya tunggu aja naik ke atasnya 1200 ya, atau 1160 ya, lebih amannya seperti itu. Nah, kadang-kadang beli saham itu nggak harus selalu di bawah. Kenapa? Ini sebelumnya saya sudah bahas juga di analisa saham sebelumnya yang mau buy let's tunggu kalau naik ke atas 1285. Karena kalau masih di bawah 1285 dia masih bisa turun lagi. Ternyata bener kan, ini turun lagi. Ya. Kalau kali ini ya tunggu aja naik ke atas 1200 kalau mau amannya. Kalau mau spekulasi buy, nyicil, takut ketinggalan ya sekarang nyicil. Tapi jangan lupa pasang stop loss-nya yang sudah punya juga ya. 1025 dan 980 untuk Medco. Ya, habis seperti itu cukup. Medco sebelumnya saya gagal ya, tapi saya belum buyback ya. Mungkin besok kali ya. Saya mau buyback ya untuk Medco ini ya, karena saya lihat lumayan bagus ya. Kalau dia breakout ke atas 1090, dia ada potensi untuk breakout ke atas 1200. Paling tidak targetnya 1400-an dikasih ya untuk Medco. Ya, jangan lupa dicatat ya. Nanti bilangnya yang dibahas Pak Sunar yang tinggi-tinggi semua enggak ya. Oke, berikutnya
AMRT ini sudah saya bahas sebelumnya juga, hanya mengulang ya. Area buy weakness sudah saya gambarkan kan. Ini kalau di hourly-nya lebih jelas mungkin ya. Jadi ini buy weakness di 9.600 atau 9.000. Kalau nggak dikasih ya kita menggunakan garis yang sudah saya berikan ya. Jadi kalau dia turun dari atas ke bawah 10.200 kemudian dia mantul rebound ke atas ya kita buy back ya. Seperti itu ya. Naik ke atas 10.800 tambah lagi kalau ini breakout ke atasnya 11.100 ya. Kalau breakout ke atas 11.100 kita boleh buy high sell higher. Targetnya 11.400, 12.000. Jadi setiap kelipatan ini saya pakai acuan setiap kelipatan Rp600 ya. Jadi setelah 12.000 berarti 12.600. Karena dia lumayan rapi ya. Mulai dari bawah 9.600 tambah 600, 10.200, 10.200 tambah 600, 10.800. Ya. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 11.400 tambah lagi average boleh. Buy high sell higher. Kalau takut nggak berani pilih saham yang lainnya. Ya, saya berani bicara boleh buy high sell higher karena uptrend-nya masih bagus. Tahu dari mana Pak Suntar? MA20-nya mengarah ke bawah, ke atas, ya kan MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Kadang-kadang memang ekor panjang itu wajar seperti ini ya. Ini sering terjadi ya. Kemudian Pak Suntar turun dia dalam naik lagi. Kalau Anda mau buy on dip boleh aja di 9.600 atau 10.200-an ya. Jadi kalau dia dip nah, turun ya, drop kemudian dia naik lagi rebound ya kita buy. Pasang stop loss-nya di acuan yang floor yang atau lantai yang berikutnya yang di bawahnya ya. Jadi garis-garisnya sudah saya gambarkan. Paling enak lihat di hourly ya, lebih jelas ya. Tapi cukup ya. Mungkin yang merasa kecepatan Pak Sunar ngomongnya kok cepet banget nih susah ya. Anda bisa perlambat videonya ke 0,75 kali playbacknya. Ya. Oke, berikutnya untuk AMRT ini memang sama AMRT ini catnya choppy banget ya candlenya. Kadang-kadang dia turun, bodinya tinggi, naik juga bodinya tinggi. Ini trading range-nya lumayan rapi sebenarnya. 2.800, 2.900, 2.900, 3.000. Ini sudah pernah sering saya bahas juga sih ya. Kalau sering ikutin saya harusnya tahu sudah dari dulu-dulu ya. Lumayan rapi, 2.800 kalau dia dari bawah ke atas kita perusahaan buy ya. Ini sudah saya gambarkan kotaknya ya. Buy weakness-nya di sini ya yang saya kotakin ya. Jadi saya perpanjang aja jejak digitalnya ada ya. Jadi jangan salah paham, jangan-jangan Anda beranggapan oh Pak Sunar sudah naik sudah rebound kok dibahas. Enggak, ini sudah saya gambarkan sebelumnya area buy weakness-nya. Jadi turun jangan langsung buy, tunggu rebound ke atas. Memang sering ekornya panjang ke bawah, kadang ke atas ya. Ya, seperti itu ya. Tapi yang penting fokus ke trading range-nya naik ke atas 2.900 tambah lagi target plus berikutnya di 3.000. Kalau nggak berani ya tunggu aja di 2.800. Tunggu turun kemudian naik rebound kita berusaha buy. Ya, cukup ya. Ini sudah totalnya ada 16 saham ya sudah saya bahas ya. Banyak banget ya. Jadi ini bagian kedua. Jangan lupa nonton bagian pertama ya. Linknya videonya ada di video deskripsi bawah ini. Seperti biasanya, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.